Sudahkah Anda bersaat teduh? Mari bersaat teduh. Shalom. Renungan malam Sabda Bina Umat Minggu ke-26 sesudah Pentakosta, Rabu 24 November 2021. Menyampaikan keputusan-keputusan. Perenungan firman pada malam hari ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal 16 ayat yang keempat hingga ayat yang ke-10. Dengan perikop Paulus menyeberang ke Makedonia. Demikianlah firman Tuhan. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya, tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya. Katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Demikianlah pembacaan firman. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupannya hari demi hari. Amin. Paulus dan Silas menjelajahi kota-kota di Asia Kecil untuk menyampaikan keputusan-keputusan persidangan yang ditetapkan di Yerusalem oleh para rasul dan penatua. Keputusan sidang yang mereka beritahukan di kota-kota itu jauh melebihi batas wilayah yang ditetapkan dari semula dalam surat pengantar yang hanya meliputi jemaat di Syria, Kilikia, dan Antiokhia. Lukas mengisahkan kalau tujuan Paulus dan Silas adalah menyampaikan hasil persidangan di Yerusalem ke jemaat-jemaat di Asia Kecil, supaya semua orang percaya, tahu, dan diteguhkan dalam iman bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, setiap orang yang percaya di berbagai tempat terikat erat dalam gereja yang kudus dan am. Hasil sidang di Yerusalem yang disosialisasikan ke jemaat-jemaat dalam surat dari para rasul-rasul dan penatua-penatua dalam Kisah Para Rasul 15 ayat 23 sampai 29 adalah buah dari pekerjaan Roh Kudus. Roh Kuduslah yang menuntun para rasul menghasilkan sebuah keputusan yang baik untuk meneguhkan iman orang percaya dalam Allah, sehingga semakin bertambah besar bilangan mereka dalam persekutuan orang percaya. Dengan hikmat, Roh Kudus sudah menyertai perutusan jemaat pada persidangan Sinode GPIB ke-21. Roh pun telah memungkinkan para perutusan yang bersidang memutuskan segala perkara gerejawi yang bertalian dengan pembangunan jemaat sebagai tubuh Kristus. Persidangan itu
telah menghasilkan keputusan gerejawi yang berfungsi meneguhkan pelayanan jemaat sehari-hari, menguatkan iman dan perbuatan yang selaras dengan kehendak Tuhan Yesus, Sang Kepala Gereja. Baiklah, kita doakan agar kinerja para pelayan di aras sinodal bersama jemaat tak henti-hentinya menyampaikan kabar baik dari keputusan sidang gerejawi kepada semua orang di dalam dan di luar jemaat, sehingga nama Tuhan dimuliakan sekarang dan selama-lamanya. Demikianlah perenungan firman pada malam hari ini. Tolonglah kami ya Roh Kudus untuk meneruskan dan menaati segala keputusan persidangan gerejawi dalam gerejamu. Amin. Tuhan Yesus memberkati.